kemiskinan ada di sini. NTT, Nusa Tenggara Timur. Dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 tentang profil kemiskinan di Indonesia, maka NTT termasuk provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Lebih dari 80% penduduk di NTT beragama Kristen dan Katolik. Mujizat air menjadi anggur pernah terjadi di kota Soe pada 26 September 1965, di mana di saat akan diadakan perjamuan hanya tersedia air saja, tetapi kemudian berubah rasa menjadi anggur. Mari berdoa bagi NTT, kiranya kembali mengalami kebangunan rohani dan mengalami lagi lawatan kuasa Tuhan dengan tanda-tanda heran dan ajaib, sehingga NTT boleh bersinar dan menjadi provinsi yang diberkati. NTT, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Amin. Mengucapkan salam 3 kali bagi NTT. Salam NTT, salam NTT, salam NTT. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati NTT dengan segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Dan kami percaya tangan-Mu terus terulur untuk NTT Tuhan, yang terus mendatangkan kebaikan bagi NTT Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati pemimpinnya Tuhan, baik gubernur dan wakilnya Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga boleh Tuhan membawa NTT untuk terus maju Tuhan, untuk terlepas dari rasa kemiskinan yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan NTT Tuhan. Dan biarlah Tuhan NTT Tuhan, kebangunan rohani itu terus Kau nyatakan Tuhan. Lawatan-Mu itu ada bagi NTT Tuhan. Bahkan terus Tuhan Kau pakai NTT untuk menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mujizat-mujizat-Mu juga karya-karya ajaib-Mu itu terus Kau nyatakan lagi bagi NTT Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan NTT Allahku akan mencukupkan segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kami percaya Tuhan, semua itu terjadi atas NTT, dan kami serahkan Tuhan NTT ke dalam kuasa tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di NTT seperti di surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Salam Indonesia, salam Indonesia, salam Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan segala yang terbaik, segala yang kudus, segala yang benar dan mulia bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, mata-Mu terus tertuju bagi bangsa kami Indonesia. Bahkan Tuhan Kau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, dengan roh takut akan Engkau Tuhan, hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan boleh memimpin bangsa Indonesia Tuhan, untuk terus Tuhan dibawa maju Tuhan, untuk terus Tuhan menjadi kuat di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, roh takut akan Engkau, roh pertobatan itu akan terjadi bagi bangsa kami Indonesia, sehingga lawatan-Mu itu Tuhan nyata Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dan biarlah Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, setiap jiwa-jiwa boleh mencari Engkau, boleh mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau lah Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak dipuji dan disembah bagi bangsa kami Indonesia. Tak ada Allah yang lain selain Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur Tuhan untuk Hong Kong, China dan Macau Bapa. Kami percaya Tuhan, karya-karya-Mu terus yang terbaik untuk ketiga bangsa ini. Bahkan Tuhan Kau pakai orang percaya-Mu di ketiga bangsa ini Tuhan. Kau bawa Tuhan orang percaya-Mu itu untuk terus mengabarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, bangsa ini boleh dimenangkan, bangsa ini boleh bertobat di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Johanan Doyo bersama Bu Betty, Pastor Heriko Bulidia, juga hamba-Mu Pastor Davis Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu dengan pengurapan ilahi Bapa. Bahkan anggur yang baru terus Kau curahkan pada setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa. Kau akan terus pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Terlebih Tuhan, Kau akan terus berikan kepekaan untuk selalu mendengar kata-kata-Mu
Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, boleh membawa Tuhan setiap jiwa-jiwa ke dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Roh Kudus ambil alih ibadah ini. Biarlah lawatan-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, melawat setiap jiwa-jiwa yang beribadah di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan, Roh Kudus-Mu terus Tuhan mengambil alih setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membawa hidup kita pagi hari ini. Pagi ini adalah kesempatan untuk setiap kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita mau menerima sukacita yang daripada Tuhan. Mari bawa hidupmu, bawa hatimu, bawa penyembahanmu, bawa korban pujianmu yang terbaik buat Yesus pagi hari ini. Sebab Engkau Yesus penyelamat kami, sebab Engkau Yesus pelindung kami, Engkau Yesus penghibur kami, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami Yesus. Dan setiap itu kami setiap hari ini terus memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Yesus.
puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu, jangan bunyi jelas Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya melandasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yang bersuka kita sorakan haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya melandasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya melandasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Setiap kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kita, amin. Kalau Bapak Ibu dan Saudara, saya di tempat ini bisa duduk di tempat ini, itu semua karena perkenanan Tuhan, itu semua karena kekuatan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus mengalir atas hidup kita. Kita mau yakini, kita mau imani bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Bersama Tuhan ada kemenangan, bersama Tuhan ada kekuatan. Dia Tuhan yang selalu berada bersama dengan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bahwa tak pernah
beberapa saat kita boleh tundukkan kepala. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berbicara sama Tuhan, Tuhan kami nggak sanggup, Tuhan kami nggak mampu, Tuhan kami ingin menyerah. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang sanggup, bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami tidak tahu apapun yang terjadi esok hari Tuhan, tapi yang kami tahu, hidup kami di tangan-Mu. Hidup kami di tangan-Mu, Yesus. Setiap persoalan, setiap problema yang ada, kami pagi ini Tuhan, kami mau bawa itu di bawah kami. Kami mau tinggalkan semuanya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Ketika permasalahan itu masih ada Tuhan, tapi kami sudah melihat kemenangan terjadi. Kami sudah melihat mujizat terjadi. Karena kami bersama dengan Allah yang luar biasa. Karena kami bersama Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang selalu membuat kami terpesona akan perbuatan-Mu Tuhan. Karya-Mu yang sempurna. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Ya Allah, ya sabar, ya Allah, sikit ya Allah.
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, Kirabayamu, Kirabaya Shandi, Kirabaya Shandi. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang hebat seperti Engkau, yang tak pernah meninggalkan kami dalam segala situasi apapun. Baik tidak baik kondisi dan situasi yang sedang kami alami, kami tetap katakan Tuhanku baik, Yesusku sangat-sangat baik. Karena ada perkara-perkara yang ajaib yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Katakan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Angkat tanganmu saudaraku, dan sama-sama dengan lembut yuk katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang terus memenuhi setiap kami. Sebentar kami akan duduk dan mendengar pesan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu dan urapi telinga pikiran hati kami, setiap umat-umat Tuhan, sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, Tuhan akan dapati kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, dan biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup mengajarkan kami. Berfirmanlah ya Allahku, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Ya, kita mengucap syukur di hari yang indah ini kita bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saya sedikit menyampaikan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bulan Roh Kudus pasti kita selalu berbicara tentang urapan, tentang kuasa, ya, tentang kasih setia Tuhan, tentang kehadirannya,
tentang penyertaannya, tentang pertolongannya. Tapi dari semuanya itu, saudaraku, penyertaan Tuhan itu akan membawa kehidupan kita kepada masa depan yang penuh harapan. Amin. Bilang kanan kirimu, masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Yes, hanya di dalam Yesus, hanya bersama Roh Kudus, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menghasilkan buah, tidak dapat melakukan segala perkara-perkara yang besar. Orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepadanya perkara apa? Besar. Bukan dihilangkan perkara, ya, tapi dipercayakan perkara-perkara besar. Dan Tuhan mempersiapkan setiap kehidupan saudara, sehingga di bulan Roh Kudus ini, itu saudaraku ya, bulan Mei ini, bahkan di hari Kamis ibadah kenaikan, ya. Nanti sesudah hari itu kita terus berdoa 10 malam, 10 hari, sampai di minggu terakhir kita ada di dalam Minggu Pentakosta, ya, hari ke-50. Di mana Tuhan naik, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap murid-muridnya, bagi setiap umat-umatnya. Bukankah kita semua adalah umat Tuhan? Bukankah kita semua adalah murid Tuhan? Tapi saya tidak hanya terus berbicara tentang urapan dan urapan. Kalau tidak ada perubahan dalam setiap kehidupan kita, bahkan kehidupan kita tidak punya masa depan yang indah di dalam Tuhan, percuma, saudara ya. Nothing gitu. Kita diurapi, wah dalam nama Yesus dipenuhi. Tapi sesudahnya kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Apakah itu berbicara urapan? Saya yakin tidak, saudara. Ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang selalu intim sama Tuhan, yang selalu berpengharapan teguh kepada Tuhan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya, makanya di ibadah raya yang pertama, nanti ibadah yang kedua, saya akan menyampaikan peranan Roh Kudus kepada pertumbuhan gereja. Tapi sebelum kepada pertumbuhan gereja, saudaraku, Roh Kudus itu ingin membawa kehidupan kita ke masa depan kita yang penuh harapan, ya, memampukan kita. Boleh ditampilkan? Menata hidup, ya, menata masa depan yang penuh harapan. Nah ini dia. Saya akan geser, boleh. Thank you guys, ya. Biar rekan-rekan bisa menyimak PowerPoint hari ini. Nah ini dia, masa depan yang penuh harapan. Saudara, kalau kita belajar tentang kehidupan, hidup itu adalah sebuah perjalanan yang misteri. Setuju nggak, saudara? Ya? Perjalanan hidup ini adalah sebuah perjalanan yang misteri. Boleh nextnya? Oh ya, ada pembacaan ayat dulu, saudaraku. Di dalam Ulangan 6 ayat ke-5 dikatakan ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Kekuatanmu. Dan di dalam Ulangan pasal yang ke-10, saudaraku, nextnya, sorry. Nah ini dia. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa? Baik keadaanmu. Firman Tuhan sudah sangat jelas, saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup dalam perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini, bahkan selama kita hidup sampai hari ini, itu membawa kehidupan kita agar semuanya berjalan dengan baik dan dalam rencana Tuhan, ya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang berpegang teguh, surah ini firman Tuhan sudah sangat jelas. Orang yang berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan pada hari ini, baik keadaannya, diberkati kehidupannya, pekerjaannya, langkah-langkah kehidupannya, keluarganya, seluruh apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Amin. Hanya bagi orang yang mengasihinya, hanya orang yang berpegang pada perintahnya, hanya orang yang hidup menurut segala jalannya, hanya orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Keadaan saudara itu pasti penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, ya. Makanya kita kalau belajar, hidup adalah sebuah perjalanan, bukan stop. Hari ini, besok, lusa, terus ini akan berjalan, saudara. Kita tidak punya namanya mesin waktu gitu.
Saudara bisa kembali di tahun berapa, di mana masa muda saudara yang begitu fantastis gitu loh. Nggak bisa kita melihat ke belakang selalu dan keseringan melihat ke belakang. Seorang pengemudi, saudaraku, dia tuh melihat spion sekali-kali doang. Hanya untuk apa? Melihat apakah nanti terkena sebelahnya atau di belakang ada orang, bisa nabrak orang yang ada di belakangnya. Hanya sekali-kali, saudara. Tidak setiap kali. Tidak keseringan. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau pengemudi, saudara naik bis ke tempat ini. Terus supir bisnya lihat kata spion terus. Apakah Bapak Ibu mau naik bis tersebut? Enggak toh. Saudara sudah berpikir gini, pasti di beberapa meter lagi saya tabrakan. Iya. Karena dia selalu melihat ke belakang. Dia tidak akan pernah move on, saudaraku. Dia tidak akan pernah melangkah maju. Karena apa? Dia selalu melihat ke belakang. Jadi kalau kita belajar tentang hidup adalah perjalanan. Dan ini sebuah misteri dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tidak ada yang tahu, saudara ya. Slide selanjutnya. Nah ini dia. Nah hidup juga adalah sebuah rangkaian. Hidup adalah sebuah rangkaian, sebuah pilihan dan keputusan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya. Nah, ini. Ya. Hidup adalah sebuah rangkaian, sebuah pilihan dan keputusan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Survei membuktikan, saudara, nextnya 90% adalah keputusan yang kita buat dan 10% adalah pilihan yang tidak dapat kita buat. Contohnya, di mana kita lahir, ya. Saudara ada milih-milih dulu ke orang tua saudara, ya, tiba-tiba saudara dikandung sama ibu saudara, terus tiba-tiba saudara kasih pesan WA, "Ma, saya mau lahirnya pokoknya di luar negeri." Titik. Enggak bisa saudara. Terus misalnya jenis kelamin, kan nggak mungkin saudara, ya. Terus warna kulit dan lain-lain lah. Pasti ada sesuatu yang tidak dapat kita buat pilihannya. Tapi 90% dalam kehidupan kita, saudaraku, itu keputusan yang bisa kita buat. Ya, saudara mau hari ini mau bahagia atau tidak, itu keputusan saudara. Saudara hari ini mau sukacita atau tidak, itu keputusan saudara. Gitu. Saudara mau pulang dari tempat ini mau makan bakso kah, mie ayam kah, indomie kah, apapun itu keputusan saudara, pilihan saudara. Saya tidak bisa ngatur. Pokoknya pulang dari sini semua jemaat Tuhan harus makan soto yang di depan sana. Gak bisa. Tidak semua suka soto. Tidak semua suka rawon. Tidak semua suka indomie yang bawah. Ya, jadi semua itu adalah pilihan keputusan yang kita buat. Nah hari ini firman Tuhan mengajarkan masa depan yang penuh harapan. Itu ada di dalam kehidupanmu, keputusan dalam hidup saudara. Saudara mau memberikan diri kepada Tuhan, atau saudara ingin menyerahkan diri saudara kepada dunia? Dunia menawarkan bahagia juga. Dunia menawarkan sukacita yang sementara juga, Bapak Ibu. Jangan salah. Dunia memanipulasi semua kebenaran-kebenaran. Memutarbalikkan kebenaran agar apa? Kita nyaman. Dunia tidak pernah menawarkan sesuatu, kasihlah musuhmu. Enggak, saudaraku. Dunia menawarkan untuk kutukilah musuhmu. Mudah toh? Bagi orang yang membenci teman saudara membenci seseorang, dan dunia bilang, udahlah kutuki sajalah. Mudah enggak? Mudah. Tapi waktu Tuhan bilang gini, firman Tuhan bilang, doakan musuhmu. Oh, saudara. Waktu kita mau bilang, dalam nama Yesus, tadi yang mau bilang diberkati, bukan diberkati, dicabutlah nyawanya Tuhan. Ya, sulit saudara, tapi itu pilihan. Saudara mau mengampuni mereka, saudara mau meminta maaf kepada orang-orang di sekitar saudara, saudara mau mendoakan orang-orang tersebut, saudara mau melakukan apapun, itu pilihan saudara. Tapi percaya dalam sebuah pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, saudara pilih dunia silakan. Konsekuensinya apa? Neraka, api, saudara. Tapi kalau saudara pilih Yesus hari ini dan hidup di dalamnya bersama Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, apa yang kita dapatkan? Surga. Ya, surga itu bukan sesuatu yang selalu kita omongkan kepada orang-orang. Oh, percaya Yesus surga, percaya Yesus surga. Tiba-tiba orang yang ngomong itu tidak masuk surga. Iya toh?
Gimana? Kita bilang surga, maksudnya surga, ayo surga, surga, terus surga, surga. Pada hari penghakiman, ternyata yang orang ngomong surga, surga ini nggak masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Dia memilih sesuatu bukan awalnya, tapi akhirnya ternyata dia tidak tinggal lagi dalam Tuhan. Itu pilihan. Ya, saudara mau mengawali di dalam Tuhan karena saudara lahir dari keluarga Kristen, itu pilihan juga. Tapi saudara di akhirnya bisa meninggalkan Yesus, itu pilihan juga. Makanya kita semua diberikan free will, kehendak bebas. Nah, tergantung saudara. Kalau saudara dikuasai oleh Roh Kudus, pasti saya yakin kehendak bebas yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, engkau gunakan lebih banyak waktu dengan Tuhan daripada mengambil keputusan yang salah. Saya yakin orang-orang yang diurapi Tuhan itu tidak akan pernah mengambil keputusan yang salah. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, hikmat, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Amin. Luar biasa saudara. Sampai hari ini saya bangga jadi orang percaya. Ada jaminan, ada perlindungan, ada penyertaan, ada pertolongan yang selalu sempurna dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Ya. Mengapa kita ulangan ditulis? Nah, ini juga bertanya-tanya saudara, kenapa? Tadi kita baca ulangan 6, ulangan 12, ulangan 10. Karena bangsa Israel itu sedang memasuki babak yang baru. Ada progres perubahan, saudaraku. Kita semua tahu ya bangsa Israel, dan saya tidak akan bahas ini lah, nanti terlalu panjang, toh. Sedang memasuki dalam babak yang baru, kehidupan yang baru. Apa itu saudaraku? Dia dari pertama adalah budak, nextnya. Dari pertama dia budak, yang kedua dia pengembara, dan yang ketiga dia jadi penduduk, status. Dilepaskan. Dari sebelumnya dia di tanah Mesir, saudaraku hanya dibudak, disuruh-suruh, hey. Dia keluar, saudara jadi pengembara di padang gurun, di perjalanan kehidupannya. Dan yang ketiga dia menjadi status. Jadi maksudnya dia seorang penduduk yang punya hak, saudara. Ya, yang tadinya dia tidak punya hak, dia tidak punya status. Dia keluar dari tanah Mesir sehingga Tuhan terus berkati bangsa ini, dan dia punya status kedudukan, dan dia punya hak di dalamnya. Kalau Bapak Ibu Saudara semua punya Hong Kong ID, ya, kita punya hak dong. Kita dilindungi oleh kota ini, oleh negara ini, baik dalam rumah sakit, baik dalam kesehatan, baik dalam pendidikan dan lain-lainnya. Kita punya hak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya status atau identitas di tempat ini, apa saudara punya hak? No, gak bisa. Sama halnya kita semua anak-anak Tuhan, yang dulu kita belangsak banget, saudara. Udah jatuh lagi, kuburan masuk lagi, saudara. Udah sangat-sangat belangsak banget. Itu belangsak itu bahasa Korea itu, saudara. Ya, udah jatuh terlalu dalam, saudara. Tuhan angkat kembali, Tuhan mandikan kembali, Tuhan bersihkan kembali. Dan saudara sebagai status sekarang adalah anak-anak Tuhan. Saudara punya hak. Ya, makanya saudara dikasih gini, engkau adalah anak-anak Tuhan dan engkau adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita diberikan kepercayaan, saudaraku. Kita diberikan reward, kita diberikan upah. Tapi kalau kita bukan anak, apakah kita dipercayakan menjadi ahli waris? Saudara semua punya anak gitu ya. Saudara pasti mempercayakan apa yang saudara miliki. Selama saudara menjadi orang tua, dipercayakan kepada anak itu mudah. Tapi kepada orang yang tidak kenal saudara panggil, tiba-tiba dia lewat seorang anak. Dek sini, saya kasih surat tanah, saya kasih BPKB mobil, saya kasih BPKB motor. Bisa gak saudara? Ya gak mungkin. Ya, kecuali tiba-tiba saudara gak tahu apa-apa gitu, dihipnotis. Kan beda cerita. Tapi saudara akan ngasih kepada yang statusnya anak saudara, yang melanjutkan darah saudara, yang melanjutkan keturunan, yang terus melanjutkan garis keturunan itu. Saya sebagai suku Batak, saudara, apalagi saya sebagai anak atau cucu penerus marga Nenggolan Lumban Raja dari opung saya dulu, Pak. Tugas saya besar, ya. Tapi saya mau mengarahkan agar keluarga kami ini tetap memandangnya Yesus.
Tetap percaya kepada Yesus. Di Samosir, saudaraku, saya punya namanya rumah adat. Itu tidak akan pernah bisa dijual. Masih bertahan sampai hari ini. Dan sekarang yang meneruskan adalah saya. Nah, piye kan? Sedangkan saya ke Medan, saya nggak pernah. Samosir saya mungkin bisa dikatakan 1 kali 5 tahun gitu, atau 10 tahun, jarang sekali. Nah sekarang banyak keluarga besar sana, ayo kunjungi dong, ini kan punyamu, ini kelanjutan, ini tanda masih ada gitu yang melanjutkan. Ya saya datang ke sana pun, aduh, kita karena udah lama di kota ya. Ya, sehari 2 hari udah. Karena semua masih kayu, Bapak Ibu. Rumah panggung kayu, rumah Batak lah. Nanti saudara searching saja lah ya. Saya susah menceritakan, saya tidak tampilkan itu. Ada hak untuk melanjutkan itu yang saya maksud. Tapi kalau saudara tidak punya babak yang baru dan tidak mau dibawa Tuhan kepada sesuatu yang baru, saudara tidak akan pernah punya hak. Jangan klaim, saudara. Saya anak Tuhan. Tuhan tanya, dari kapan saya ngangkat kamu? Enggak jawab apa, saudara. Kan bukankah di dalam Injil Matius dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan loh. Perhatikan loh, garis bawahi loh. Dia bilangin, aku sudah berdoa dan menyembuhkan orang sakit demi namamu, pakai namamu. Aku udah usir setan pakai namamu. Terusir nggak setan? Terusir. Sembuh nggak yang sakit? Sembuh. Saya sudah pakai, saya sudah melakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang gini, saya tidak mengenal kamu. Dan Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaanku, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Yesus selama hidupnya melakukan kehendak Bapa enggak? Lakukan. Ya. Yesus. Ya. Kalau saudara enggak melakukan, itu namanya keterlaluan. Yesus pun melakukan. Ini kita yang sudah diciptakan dan gak mau melakukan kehendak Bapa, dan kita pengen klaim surga milik kita. Malaikat itu yang bawa tombak masuk tusuk. Greget gitu, saudara. Karena malaikat itu paling greget lihat manusia. Kenapa? Malaikat sekali berdosa dihukum. Manusia berdosa berkali-kali diampuni, saudara. Ini malaikat itu greget sama kita. Nanti tunggu, mungkin malaikat itu, nanti tunggu kau datang dulu ke sini ya. Balas dendam. Yes. Malaikat berdosa dia langsung loh turun, dibuang. Manusia berdosa berkali-kali, Tuhan ampuni, ya anakku ampuni. Tuhan ampuni, ya anakku ampuni. Ya Tuhan ampuni, ya Tuhanku ampuni. Tuhan ampuni, ku cabut nyawamu. Selesai. Minta ampun dosa, selesai. Cukup. Hati-hati, saudara. Tiba-tiba waktu Tuhan cabut nyawa kita belum minta ampun kita. Tiba-tiba malaikat langsung, mampus kau. Ya malaikat yang cabutnya, mampus. Akhirnya terbalaskan juga dendamku. Ya, ayo saudaraku, kita itu harus masuk dalam babak baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ya, kita punya hak. Masa depan yang penuh harapan itu pasti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Benar loh, saudara. Pernah saudara di sini satu hari nggak makan, sebutir nasi pun, secuil lah gitu ya, sesuap. Enggak ya? Beda puasa loh. Puasa beda. Nggak pernah toh? Saudara mau mengeluh sama Tuhan hari ini? Ya? Jadi masa depan di dalam Tuhan itu sangat baik, saudara. Isi dari nasihat ini apa? Lihat, isi nasihat dari semuanya ini, slide selanjutnya dikatakan ini, supaya baik apa? Keadaan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ulangan ini mengingatkan gini, supaya baik keadaanmu. Kata baik keadaanmu itu muncul sebanyak 10 kali dalam kitab Ulangan. Baik itu dalam berbicara kemakmuran, kesehatan, ketentraman, kedamaian, dan lain-lain. Ya,
yang baik dalam kehidupan saudara. Ini muncul 10 kali hanya di kitab Ulangan. Ini baru Ulangan. Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, Alkitab, ada berapa saudara jumlahnya semua? Berapa ya Mas? Ya, Isam sih. Ada 66. Kita baca ini baru 1. Isinya saja baru 10 loh. Mengingatkan supaya baik keadaanmu, supaya baik. Di kitab Ulangan selama beberapa pasal itu saudara bilang supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. 10 kali kalau saudara diulang-ulang dan tidak pernah pegang terus janji Tuhan, itu sudah benar-benar keterlaluan sekali, saudara. Ya, Yosua berapa kali diingatkan Allah agar dia waktu dia mau menggantikan Musa? 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah. Tuhan lihat lagi Yosua karena dia sudah khawatir, kuatkan dan teguhkanlah. Lihat lagi udah bimbang, kuatkan dan teguhkanlah. Pada saat itu dia menjadi pemimpin bagi bangsa. Nggak mudah, dia masih muda saudara. Ya, kebayang dia memimpin memimpin usia muda dan dia memimpin bangsa yang bandelnya minta ampun. Dikit-dikit nyalahin, oh karena Yosua ini. Dikit-dikit terjadi karena Yosua ini. Dikit-dikit karena Yosua. Ya. Semua saudaraku. Tapi dia tetap pegang firman Tuhan. 3 kali itu saudara dia hidupi. Agar apa? Agar segala yang diinjaknya diberkati Tuhan. Segala apa yang dia mau dia akan miliki. Itu firman Tuhan supaya baik keadaan. Kalau kau mau baik keadaan saudara, ya ingat bahwa Tuhan selalu berfirman dalam kebenaran firman-Nya. Ikut Tuhan, ikuti perintahnya, berpegang teguh, ikuti dalam tuntunannya. Ya, ada beberapa langkah untuk mendatangkan baik keadaan saudara. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Next lagi. Nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Ya, jadi apa saudara? Agar baik keadaanmu yang pertama apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Segenap apa? Hati. Saudara lebih sering ngomong ke pasangan saudara dengan segenap hatiku kuberikan kepadamu daripada kepada Tuhan toh? Jujur. Saya lihat semua muka-mukanya ngomong semua ini. Ya, kita lebih gampang dan lebih sering. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap hidupku hanya untukmu. Tuhan cemburu nih kan? Aku gak pernah kamu. Kok kesana mau terus ngomong terus gitu. Ya kita jarang dong. Benar gak? Ini kita introspeksi diri. Saya pun benar saudara. Ya. Benar melakukan maksudnya. Dengan segenap hati. Kalau saudara mau baik keadaan saudara, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Amen. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lihat kata mengasihi itu muncul sebanyak 12 kali loh Bapak Ibu Saudara. Ini kita Ulangan. Lihat. Ini berhubungan baik dengan tadi itu, dengan berhubungan dengan kata baik keadaanmu. Itu. Ya. Mengasihi berarti dengan mengasihi keadaanmu baik gitu saudara. Amen. Dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu, percayalah keadaanmu akan baik-baik saja. Amen. Ya? Keadaanmu itu akan baik dan diberkati Tuhan. Slide selanjutnya. Segenap hati itu berbicara tentang takut akan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Terus kita segenap jiwa berbicara tentang hidup menurut jalannya. Tadi ya segenap hati, yaitu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan banyak lah. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu lah ya. Hidup takut akan Tuhan itu harus seperti apa, melakukan apa gitu ya. Pastinya harus hidup berintegritas. Meskipun tidak ada CCTV, saudara harus tetap. Kemarin saya pernah di MTR saudaraku ya. Saya melihat satu lembar uang tergeletak. Ya biasalah, jiwa manusia ada toh. Saya dekati. Pertama diperhatikan dulu toh. Benar. Balik lagi kan? Agak sepi nih. Sayang juga ya. Balik lagi. Wah benar. Saya yang bilang benar ya.
Tiba-tiba saudaraku ya, saya pikir mau saya kembalikan, tapi saya nggak bisa ngomong toh. Saya kasih ke penjaga itu cuma $100 sih memang, saudara. Itu bukan cuma sebenarnya, itu banyak kalau di Indonesia. Bisa nasi padang 5 kali nambah itu saudara. Kalau di Hongkong saja cuma untuk sekali atau 2 kali makan toh. Kalau di Indonesia saudara $100 bawa ke Indonesia 5 kali nambah saudara. Udah tambah lagi, kasih $100 mereka. Tiba-tiba saya dekatin saudara. Saya injak dulu kan. saya injak dulu kan. Saya perhatikan. Pura-pura garuk-garuk. Biasa ilmu zaman dulu kan. Agak bawah lagi dikit. Saya benar nih. Saya mau ambil loh saudara. Beneran nih mau saya ambil. Jadi saya mau ambil. Tanya mau dikembalikan beneran. Dalam hati mau dikembalikan. Saya mau kasih, saya nemu uang gitu loh. Terus saya kasih ke counternya. Tiba-tiba saya mau ambil, saya lihat kan, CCTV gede. Akhirnya Bapak Ibu saya memutuskan diri. Saya angkat kaki saya langsung mundur. Karena waktu kita udah ambil, mau mengembalikan kita tengah jalan bergumul juga. Saya nanti dia ambil juga, lebih baik saya ambil. Dia pun nggak tahu ini punya siapa kan? Lebih baik saya ambil. Saya traktir teman-teman, dosanya bagi-bagi. Nah, ini bercanda saudara. Ini bercanda. Saya akhirnya tidak ambil saudara. Karena apa? Ada CCTV itu. Karena takutnya CCTV ini mengungkapkan bahwa saya mau ngambil, saya mau sakuin kan gitu. Padahal saya mau kembalikan. Kita lebih takut kepada CCTV itu dong. Ya kan? Daripada kita takut kepada mata Tuhan yang selalu melihat kita setiap hari. Benar nggak saudara? Baru kalau saudara lihat CCTV, takut nih, takut. Pokoknya udah punya ketakutan tersendiri. Ini jujur saudara. Saya langsung dapat, waktu saya menemukan uangnya sepi loh. Tinggal kita sakuin saja kan. Dan yang kedua saya pernah juga lihat, ternyata bukan duit saudara. Mungkin itu kwitansi. Ya, itu saudara. Ya, jadi dalam pengertian bahwa hidup dengan segenap hati itu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu takut akan Tuhan. Bukan hanya waktu kita dipantau oleh CCTV, no, tapi dalam setiap kehidupan saudara, mata Tuhan itu selalu melihat kita. Dia tidak bisa, saudara tidak bisa menyembunyikan keberadaan saudara di manapun. Mata Tuhan selalu memandang saudara. Yang kedua adalah apa? Hidup menurut jalannya, hidup menurut jalan Tuhan, jalan kebenarannya, saudaraku. Dan yang ketiga, segenap kekuatanmu dengan cara beribadah. Ya, saudara datang ke tempat ini bayar harga toh? Saya yakin. Saudara bangun tidur dengan hujan rintik-rintik, itu sangat berat sekali kan? Saudara bangun 5 menit lagi, tutup lagi. Bangun, kayaknya mandi cuma 3 menit aman lah karena hujan. Masih ada 2 menit, tutup. Akhirnya kebablasan sampai sore, saudara. Sampai saudara nggak ibadah loh. Dimaksud segenap kekuatan itu cara beribadah saudara. Saudara datang ke tempat ini dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, itu yang Tuhan lihat. Tuhan saudara angkat tangan, saudara mau lompat-lompat, tapi hati saudara tidak tulus di hadapan Tuhan, percuma. Ya, saudara mau sampai angkat-angkat, lari-lari, keliling-keliling sampai ke bawah, naik lagi ke atas. Orang bawah tanya, lagi apa? Saya lagi memuji Tuhan. Keliling victory sekali. Balik lagi saya masih yang press lagu kedua kan, keluar lagi keliling. Di sini nggak ada, saudara kan nggak ada. Tadi memang nggak ada. Bukan itu yang Tuhan lihat, ya. Bukan seperti itu. Tuhan melihat kerinduanmu, Tuhan melihat hatimu yang tulus, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara mau baik keadaan saudara, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan masa depan yang benar-benar Tuhan berkati dalam setiap kehidupan saudara, kasihi Tuhan dengan segenap hati. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hidup menurut jalannya. Kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, cara beribadah. Ya. Ada penghalangnya saudaraku. Tindakan kecil yang akan bisa merusak sesuatu yang besar. Makanya ada pepatah bilang apa? Peribahasa bilang apa? Karena nila setitik rusak susu sebelah. Ya, karena nila loh setitik saudara. Ada tindakan kecil yang bisa merusak kebiasaan baik kita. Pergaulan yang buruk merusak apa?
kebiasaan yang baik. Kita mulai dari kecil dulu toh. Nggak mungkin kita pergaulan buruk tiba-tiba kita bertobat langsung tiba-tiba jadi apa namanya? Bandar narkoba gitu. Kan nggak gitu toh. Kita pasti ada alarm, Roh Kudus pasti ingatkan kita kan. Nah kalau memang dia sudah non-aktif kan ya baru akan terjadi gitu. Karena apa? Ada tindakan kecil dulu. Dari sesuatu yang kecil, terbiasa jadi jaga hidup. Itu hati-hati saudara. Itu akan menjadi penghalang. Keadaan saudara menjadi sesuatu yang keadaan saudara menjadi tidak baik gitu saudara. Ya, kalau saudara ingin baik keadaanmu tadi ya kasihi. Tapi ada juga penghalang itu tindakan kecil. Jangan remehkan tindakan kecil, saudaraku tahu air hujan kalau netes-netes, batu itu bisa hancur loh saudara. Ya, kalau saudara kasih batu, tek, cuma netes, tek, sebulan kemudian itu dia akan berubah, akan ada cekukan gitu, tek, lambat laun dia akan belah. Benar lah, karena tindakan kecil, karena tetesan itu doang. Disangkanya nggak ada efek kan, disangkanya nggak ada kekuatan. Tindakan besar bisa dimulai dengan melakukan tindakan-tindakan kecil. Itu saudara. Jadi jangan remehkan tindakan kecil. Lihat Mahatma Gandhi bilang gini, hidup yang bahagia ditandai dengan perubahan hidup dengan membuahkan sebuah hasil. Mana Mahatma Gandhinya? Kasihan Mahatma Gandhi. Kita udah sebutkan nggak ada muncul kan? Hidup yang bahagia ditandai dengan perubahan hidup dengan membuahkan sebuah hasil. Ya. Kita harus mulai bertumbuh ke dalam, yaitu mendengar firman Tuhan. Ya. Terus bertumbuh ke atas, yaitu berbicara kepada Tuhan. Next, Mahatma Gandhi-nya kita lewat dulu. Nah ini Bapak, ya. Terus kita apa? Bertumbuh ke bawah, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan. Dan bertumbuh keluar, kita melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Mulai saat ini sebagai slide terakhir, saya katakan ini, siapa yang ada di dalam hatimu, itulah yang bisa mengubah dan mempengaruhi engkau bertindak. Kalau Yesus ada dalam hati saudara, saudara akan bertindak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus mau. Tapi kalau Lucifer di dalam hatimu, saudara akan melakukan apa yang iblis katakan dalam kehidupan saudara. Ya, jadi ingat, siapa yang ada di dalam hatimu, hati saudara, hati itu di mana? Di sini. Ya disitulah pokoknya letaknya saudara ya, yang bisa mengubah dan yang bisa mempengaruhi engkau bertindak. Amin. Jadi yuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa saudaraku, dan ada tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya ada satu pujian saudaraku ya, boleh ya tim musiknya? Boleh sih yuk, bantu yuk. Sini maju depan. Jangan malu-malu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sama-sama, sempurnalah kehidupanku sejak Yesus hadir hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, amin, kebaikanmu, hidupku kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhan.
terus hidup di dalam Tuhan, karena Yesus selalu mewarnai setiap kehidupan kita. Dan percayalah, keadaanmu akan baik-baik saja. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau meresponi firman Tuhan yang dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa dan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini setiap hidup kami Bapa. Mari Bapak Saudara, kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya saat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain dan terbaik yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Lebih lagi saudara katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, segenap kehidupan kami dan tubuh jiwa roh kami biarlah terus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman-Mu terus mengajari kehidupan kami. Biarlah kami terus Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami. Biarlah semuanya Tuhan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Davis. Biarlah dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru terus mengalir turun atas kehidupan hamba-Mu. Dalam setiap pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati dengan kekuatan, kesehatan, berkat damai, sejahtera, sukacita terus mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai semakin Tuhan luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan membawa persembahan kami, kiranya suci kuduskan setiap persembahan kami, apa yang kami persembahkan, yang kami bawa kepadamu Tuhan, kiranya boleh membantu pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita perkatakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan Behind the Scenes untuk minggu ini.
Puji nama Tuhan. Kami juga menyambut adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini, boleh lambaikan tangan. Yang baru beribadah adakah? Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh ditampilkan bantu ya. Ada PowerPoint tentang pembicaraan minggu depan. Ah, ini dia. Haleluya, haleluya. Minggu depan kita Inggrisan Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sekali lagi saya ingin menyampaikan dan menambahkan tadi informasi saudaraku yang sudah tadi kita sama-sama saksikan. Minggu depan tanggal 21 Mei ya. Minggu depan tanggal berapa? Nah itu maksudnya biar nggak tegang tuh. Jam 10 pagi sampai selesai kita ibadah hanya satu kali. Berapa kali? Satu kali ya. Di lantai B1 Ballroom yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Israel Campbell. Siapa ini? Nanti kita kenalan. Saya pun belum kenal. Gitu ya. Nanti kita kenalan dengan hamba Tuhan, misionaris yang sangat luar biasa. Nanti beliau pun sesudah ibadah kita akan ada waktu juga untuk kita tanya jawab, Q&A gitu nanti, tapi bukan di ibadah raya. Bukan di ibadah raya, nanti sesudah ibadah mungkin jam 3 kita akan fellowship di taman gitu ya, karena beliau pengen sekali melihat situasi Hong Kong gitu ya, melihat situasi lapangan Hong Kong dan lain-lain, dan sama-sama memberitakan Injil. Ya, kabar baik bagi orang-orang yang ada. Jadi minggu depan kita ibadah hanya satu kali, ajak sebanyak-banyaknya teman-teman saudara. Tenang, nanti ada translator yang akan melayani gitu Bang Saudara. Nanti Bang Saudara datang nanti Inggrisnya gimana? Saya yes no doang. Nah, sama sudah saya juga ya. Jadi minggu depan kita ibadah satu kali, tanggal 21 Mei di Hotel Regal B1 Ballroom yang akan dilayani oleh Pastor Israel Campbell ya. Saudara mungkin boleh foto, share sebanyak-banyaknya teman-teman saudara, silakan. Pasti sangat diberkati sekali. Kalau saudara penasaran dengan beliau, dengan hamba Tuhan ini, saudara bisa searching di YouTube. Wah, saya kalau dengar firman Tuhannya on fire sekali. Ya, on fire sekali. Sangat diberkati sekali ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Biarlah segala yang bernafas, segala bangsa memuji-muji Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan buka hatimu, terima berkat Tuhan. Berkat berlimpah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus,
Saudara, persekutuan pengurapan yang mau dan kuasa Roh Kudus mengurapi, memberkati kita hari ini sampai Tuhan Maranatha menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau sama-sama katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk bagi saudara, ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa minggu depan kita ibadah 1 kali, tanggal 21 Mei di B1 Ballroom yang akan dilayani oleh Pastor Israel King. Terus memberkati dan see you Sunday. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.